Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini agak sedikit terganggu oleh suara lantunan ayat suci Al-Qur'an di masjid. Kebetulan rumah ibu terletak di depan masjid pas ya. Ya, semoga itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar kali ini. Langsung saja. Sebelum masuk ke materi kita hari ini yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Nah, baik. Sebelumnya kita akan simak video setelah ini. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi lebih dari 900 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu, didatangkan juga Buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda. Lalu Nabi Muhammad pun pergi bersama malaikat Jibril dan Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Usai sholat dan keluar dari Masjid Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi khamar. Nabi pun memilih susu. Sungguh, engkau telah memilih kesucian, kata malaikat Jibril. Seusai sholat, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya, dan Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik Buraq bersama malaikat Jibril hingga tiba di langit pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Adam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu, di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad lalu menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mewajibkan sholat 50 waktu dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Namun, pada saat perjalanannya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa pun bertanya tentang berapa banyak sholat wajib yang diperintahkan. Nabi Muhammad pun menjawab, 50 waktu. Kemudian, Nabi Musa alaihi salam meminta Nabi Muhammad kembali untuk meminta keringanan. Dan Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu,
Nabi Muhammad pun kembali ke rumahnya di kota Mekah dan lalu menyebarkan apa yang telah dialaminya kepada umat muslim dan juga agar mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Sebelumnya, apakah ada yang kurang paham? Nah, baik, akan Ibu jelaskan lagi, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu? Setelah menyimak video sebelum itu, betul sekali. Isra adalah perjalanan malam. Sedangkan Mi'raj yaitu kenaikan. Apa itu Isra? Yaitu perjalanan malam dalam peristiwa Nabi berangkat dari Ka'bah yang berada di Mekah ke Baitul Maqdis, yaitu di Yerusalem, yang jaraknya sekitar 1239 km. Pada saat itu sekitar 621 Masehi yang biasa ditempuh dengan perjalanan transportasinya yaitu unta, kurang lebih akan mencapai ke Yerusalem itu sebulanan. Tapi Nabi Muhammad SAW yaitu menempuh perjalanan dari Mekah ke Yerusalem yaitu hanya dengan semalam. Nah, sedangkan Mi'raj ini yaitu kenaikan. Kenaikan itu apa? Yaitu peristiwa Nabi dari Baitul Maqdis di Yerusalem itu ke Sidratul Muntaha yang melewati 7 langit dan mendapatkan perintah sholat. Isra dan Mi'raj itu terjadi pada 20 Rajab sekitar 621 Masehi pada hari Kamis 11 Maret 2021 Hijriah. Itu dalam surat Al-Isra ayat 1 sudah dijelaskan ya. Dalam surat Al-Isra ayat 1 itu yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan Isra Mi'raj ini terjadi setelah tahun kesedihan Nabi, yaitu saat paman Nabi dan istri tercinta beliau meninggal dunia. Sebagai hiburan atau menghibur Nabi saat itu saat sedang sedih, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ini. Selanjutnya yaitu peristiwa penting dalam Isra Mi'raj ini. Bisa dibuka buku paket kalian. Di situ ada tertulis yaitu yang pertama melihat jin ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Yang kedua yaitu Nabi kemudian melintasi sekelompok yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ia adalah gambaran umat-umat yang berjihad fi sabilillah. Yang kedua yaitu Nabi kemudian mencium aroma masyitoh dengan memegang teguh keyakinan kepada Allah meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Kemudian Nabi bertemu juga dengan sekelompok orang-orang yang memukul kepadanya dengan palu hingga pecah. Kepala itu utuh kembali dan dibuka lagi. Begitu terus-menerus. Itu adalah gambaran seseorang yang enggan melaksanakan sholat dan meninggalkan sholat. Lalu Nabi juga melintasi
sekelompok orang-orang yang hanya menggunakan pakaian untuk menutupi kemaluannya dan memakan tumbuhan berduri. Mereka itu adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski telah waktunya. Nah, kebetulan kan kita sudah memasuki bulan Ramadan yang akhir ya. Nah, akan menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, di saat hari raya Idul Fitri ini kan ada zakat fitrah tuh. Lanjut lagi, yang selanjutnya yaitu Nabi juga bertemu orang yang memakan daging busuk sebagai perumpamaan umat yang berzina. Nabi juga bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu. Mereka itu adalah gambar-gambaran orang yang memakan harta riba. Selanjutnya, Nabi bertemu juga dengan orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikatnya, memanggulnya, tetapi beban kayu itu bertambah. Mereka adalah umat-umat yang banyak mengambil tanggungan. Lanjut lagi, Nabi juga bertemu dengan orang yang saling menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi, yaitu gambaran orang-orang yang ahli fitnah. Yang selanjutnya, Nabi juga bertemu dengan kaum mencakar mukanya, wajahnya dengan kuku tembaga, bagi gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Dan yang terakhir, pada peristiwa Isra Mi'raj ini juga Nabi bertemu dengan wanita yang memakai perhiasan serba indah dengan perumpamaan sebagai mana itu adalah dunia dan seisinya yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain, wanita itu menjadi tua renta yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Itu. Yang selanjutnya yaitu subbab pembahasan kita adalah perintah sholat. Bab yang ketiga yaitu tentang perintah sholat. Nah, saat perintah sholat ini terjadi di saat Nabi besar Muhammad SAW berada di Sidratul Muntaha. Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat yang pertama kali yaitu 50 dalam sehari semalam. Gitu. Lalu Nabi Muhammad turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya saat itu, berapa perintah sholat yang diperintahkan Allah saat itu? 50, jawab Nabi Muhammad. Nah, di situ Nabi Musa memberi saran untuk meminta keringanan. Kata Nabi Musa, itu terlalu berat, sedangkan umat Rasulullah itu sangatlah lemah. Karena itu Nabi bertemu kembali kepada Allah dan memohon keringanan saat itu. Begitu terus-terusnya hingga akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam, yaitu maghrib, isya, zuhur, asar, dan subuh yang kita ketahui yaitu 5 sholat waktu itu. Namun saat itu bertemu kembali dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa masih menyarankan kepada Rasulullah untuk menghadap sekali lagi kepada Allah meminta keringanan. Namun Nabi saat itu berkata, aku sudah berkali-kali menghadap Tuhan hingga aku merasa sangat malu. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu hikmah. Apa sih hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang barusan dijelaskan itu? Yang pertama yaitu solusi dan jalan keluar itu senantiasa selalu ada bagi umat yang selalu bersabar dan berusaha. Yang kedua yaitu urgensi lemah lembut dan simpati dalam berdakwah. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyampaikan kejadian ini kepada umatnya di Mekah, yang mana beliau bukannya menambah umat saat itu, malah banyak cacian, makian yang bahkan beliau sendiri dianggap gila saat itu. Karena realistisnya kita menempuh perjalanan selama itu yang harusnya sebulan itu hanya ditempuh dalam semalam gitu. Yang ketiga yaitu hadiah istimewa yang
Rasulullah SAW mendapatkan langsung dari Allah, yaitu perintah sholat 5 waktu yang tadi Ibu sudah sebutkan. Ada sholat maghrib, isya, zuhur, asar, dan subuh. Dan yang terakhir adalah pesan tersirat dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu Allah menunjukkan betapa sungguh keagungan dan kekuasaan Allah, dan itu patut kita yakini ya, meyakini keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga cukup jelas materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.